لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak sekalian, Allah yang mulia, tadi malam saya perhatikan, Masya Allah, orang-orang lagi excited menuju ke jalan, lihat orang mabuk, antum semua Masya Allah ada di masjid, luar biasa. Saya ingin terangkan sedikit tentang tahun baru itu ada yang menciptakan tahun baru ini, yaitu ketika Kaisar Rom memerintahkan kepada seorang yang dianggap astrolog yang bernama Julian sebelum tahun 1400 bukan 1940, 1400, sebelum 1400. Tahun barunya itu bulan 1 Maret. Yang menentukan ini adalah kerajaan Konstantin, kerajaan yang paling lama dalam perkembangan sejarah manusia di dunia itu Konstantin. Rasulullah baru lahir, Konstantin sudahlah Rasulullah lahir, Konstantin masih berkuasa. Kemudian sampai dikatakan kalender Julian kemudian menentukan tanggal 1 Januari dirubah dari 1 Maret dirubah menjadi 1 Januari tahun baru. Karena pada tanggal 1 Januari itu adalah harinya mereka berkumpul untuk menghormati Dewa Janus yang mempunyai 2 wajah, satu melihat ke belakang apa yang telah lewat dan yang satu wajahnya melihat ke depan, Dewa. Jadi secara tidak langsung kalau kita berpura-pura memperingati hari tahun baru, sama dengan kita memperingati harinya Dewa Janus. Januari itu Dewa Janus. Karena di zaman itu kan mereka percaya beda-beda, ada dewa matahari, ada dewa macam-macam. Mungkin timbul pertanyaan, apa bedanya dengan tanggal 1 Zulhijjah? Kalau itu mempunyai sejarah yang luar biasa. Karena tanggal 1 Zulhijjah itu diambil, 1 Muharram itu diambil dari peristiwa hijrah. Nabi-nabi sebelum Rasulullah juga berhijrah. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah berkumpul untuk menentukan bagaimana penanggalan Islam. Karena pada saat itu mereka tidak mau memakai penanggalan Mesir. Maka diambil dari peristiwa hijrah. Karena hijrah satu pengorbanan yang luar biasa untuk mendidik kita saat-saat ini menjadi manusia yang muslim. Jadi kalau kita memperingati hijrah 1 Muharram, sama dengan kita memperingati perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita semua ini bisa menjadi muslim. Tiap kita bangun, begitu kita bangun pagi, kita excited, sebentar lagi tahun baru. Padahal bangunnya kita bergantinya malam itu sudah lebih jauh kita meninggalkan dunia dan lebih dekat kita akan menuju kepada kubur. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, surah yang sering dibaca oleh saudara beriman, innaka kadibun ila rabbika kadhan famulaqih. Anda tiap bangun pagi berusaha berjalan menuju kepada Tuhan. Usaha apa aja yang kita lakukan?
kita lagi berusaha berjalan menuju kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadahan famulaqi, Anda berusaha, padahal dalam usaha Anda itu berjalan menuju kepada Tuhan. Hanya sampai kapan kita sampai di titik kita akan masuk ke alam barzakh. Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Bapak-bapak sekalian, Bapak yang mulia. Tiap kita bangun pagi, tiap kita meninggalkan dunia kita lebih jauh, kita mendatangkan alam kubur kita lebih dekat. Minggu lalu, Jumat yang lalu, minggu lalu, Ahad yang lalu, saya isi pengajian di Pancoran. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, kita kalau sudah dikubur, kita sadar bahwa kita sudah di alam kubur. Saya katakan pertanyaan ini sudah sering ditanya udah lama. Mulai kita baru lahir, pertanyaan ini sudah sering ditanya. Saya bilang 100% sadar sebagaimana kita sadar itu. Hanya ketika malaikatul maut telah memisahkan roh dari badannya, sudah itu kita tidak disadarkan oleh Allah Ta'ala. Sebab kalau dia sadar seperti kita, wah, ketika akan dibawa ke kubur dia akan meronta. Nanti sudah di alam kubur, dan saya katakan, Ustaz, ada ayatnya atau hadisnya itu kan? Bukan ada. Yang terkadang kita baca ayat kita tidak pelajari. Ada di dalam surat Al-Mu'minun. Saya katakan itu nanti dulu bukan baca surat Al-Mu'minun. Hatta idza ja'a ahaduhumul maut, sampai ketika kematian datang kepada mereka. Sudah meninggal ya? Sudah masuk ke dalam, baru dia disadarkan oleh Allah. Ketika dia sadar, baru dia tahu bahwa dia sudah pernah di dalam. Kemudian Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran. Qala rabbi anjir an-a'mal as-salihah mimma tarak. Dia masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa. Karena biasanya kita dalam kehidupan dunia kalau sudah terdesak, rasanya udah gak ada jalan keluar. Sekalipun kita nggak salah, sekalipun dia nggak puas, dia akan ingat kepada Allah. Dia mulai berdoa. Kebiasaan ini terbawa. Ketika dia sadar bahwa dia ini sudah di alam kubur, dia minta kepada Allah, Rabbi jiwa. Wahai Tuhan, kembalikan aku. La'alli a'mal salihan mimma tarak, fima tarak. Supaya apa yang aku tinggalkan, aku bisa pergunakan untuk jalan kebaikan. Apa dia tinggalkan anak istrinya yang dia tidak didik benar, dia akan perbaiki. Apa dia tinggalkan hartanya yang menjadi rebutan dan tidak pernah dia berpikir untuk doa, dia akan perbaiki. Tapi dijawab oleh Allah Ta'ala. Kalau innaha qa'ilun, innaha kalimatun wa qa'ilun. Ini kalau ceramah ada ustaznya di samping begini, alhamdulillah kita lupa benar. Allah Ta'ala katakan, udah gak mungkin. Ini hanya sekedar ngomong aja. Kalau dikembalikan lagi, maka sama seperti pertama. Kemudian Allah Ta'ala katakan, wa min wara'ihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Tapi di depan, di belakang mereka, di depan mereka, di samping mereka
barzah, sudah ada pembatas, ente nggak bisa balik ke dunia dan ente belum bisa lagi ke akhirat. Jadi berarti dia sadar ketika dia minta kepada Allah Ta'ala dan dijawab oleh Allah dalam ayat yang tertulis. Jadi hamba Allah yang mulia, mari bersama-sama kita teliti perjalanan hidup kita masing-masing. Sebab hanya kita yang lebih mengetahui sampai di mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita lebih mengetahui seberapa banyak selalu kita menenangkan dan meminta kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan akhir penutupnya, kita kan gak lama lagi pemilihan pilih pemimpin. Mungkin ada yang berpikir, apa memilih pemimpin tak sanggup tahunya dengan Al-Quran itu tidak? Apa kita akan diminta bertanggung jawab oleh Allah? Mutlak 100% akan dimintakan bertanggung jawab oleh Allah. Banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala berbicara tentang pemimpin. Di antaranya satu ayat ada. Allah Ta'ala nyatakan, Basyiril munafiqin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang munafik. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka yang mengambil orang-orang yang membangkang kepada Allah, kufur kepada Allah. Karena kufur itu ada dua macam. Ada dia kufur dalam ibadah, tapi dia tidak kufur dalam akidah. Tapi itu tetap dia akan kufur oleh Allah. Kufur dalam ibadah, dia tak mau beribadah. Apa berbuat baik? Kalau perlu berbuat baik. Dia masih percaya ada Allah. Yang Allah Ta'ala nyatakan, mereka itu yang mengambil pemimpin mereka atau juga teman akrab mereka, orang-orang yang membangkang teman akrab atau pemimpin. Tapi ayat ini lebih banyak tertuju kepada pemimpin, karena awliya bisa berarti juga teman akrab kita, tapi tergantung ayatnya ada menjadi makna pemimpin. Sebab awliya itu dari mana kata wali, artinya penguasa, yang menguasai. Seorang yang menikah dia harus punya wali, karena wali yang menguasai anak perempuan tersebut, ayahnya, saudaranya. Kemudian Allah Ta'ala itu yang dikatakan, ayat ta'una indahumul izzah, yang suka mengambil pemimpin serampangan karena mereka menginginkan ada janji-janji yang mereka akan dapat kedudukan. Itu Quran, surat An-Nisa. Jadi berarti kita kalau memilih pemimpin, kita disuruh oleh Allah untuk berijtihad sebaik mungkin mana yang terbaik untuk kita ambil. Bukan terbaik di dalam santunannya, bukan terbaik dalam janji-janjinya. Kita lihat gerak langkah seseorang sebelumnya. Kita lihat rekam jejaknya sebelumnya. Apa dia sering berjanji tapi dia berkhianat, atau dia berjanji dan dia tepati. Contoh yang lain bahwa kita punya tanggung jawab kepada Allah Ta'ala ketika memilih atau mengagung-agungkan memilih pemimpin, atau mengagung-agungkan kelompok kita, partai kita. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bercerita tentang ahli jannah ingin studi banding ke neraka. Studi banding artinya bersilaturahim ke neraka. Sekarang kan kalimat studi banding itu Masya Allah, kalau mereka jalan-jalan dibilang studi banding, namanya kalimatnya Masya Allah, seakan-akan untuk
mempelajari untuk dibanding-bandingkan supaya membawa yang paling baik. Dan itu cuma sekedar Allah Ta'ala yang ada surat Al-Mudaththir. Fi jannatin yatasa'aluna lil mujrimin. Di jannah itu mereka bertanya, mana teman saya yang fulan? Mana pemimpin saya yang fulan? Mana orang-orang saya yang biasa dengan yang saya kenal? Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk datang berziarah ke neraka Sa'ad. Ada beberapa grup dalam neraka. Saya bawa itu banyak karena waktunya tidak 1 menit. Kemudian mereka tanya, yang ahli jannah ini berkata, masalah ini bisa itu bukan apa masuk ke dalam digodok oleh Allah yang neraka segar. Bukan mengapa kalian masuk ke dalam neraka segar. Maka kalau fisakar, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam fisakar? Allah Taala katakan, masalah kamu fisakar. Kenapa kamu digodok ya? Salah satu grup jawab, wa kunna nakhudu ma'al khawidin. Karena kami selalu mengelompokkan diri dengan orang-orang berdosa, mengagung-agungkan orang-orang berdosa, mengikuti jejak orang-orang berdosa. Ini Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ijtihad yang terbaik kepada kita untuk memilih pemimpin yang terbaik. Wassalamualaikum